Saya bersyukur ketika kita menjadi seorang penyembah, maka kita akan menjadi seorang penerobos. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Keadaan yang mungkin hari ini tidak bisa kita atasi, tapi dengar baik, seorang penyembah, dia akan punya jalan keluar untuk dia bisa melekat kepada Tuhan. Kita tahu Daud bukan orang yang dipromosikan untuk menjadi raja di pemerintahan. Bahkan gak ada yang namanya jalan untuk dia bisa menuju kepada istana. Tapi yang paling dekat untuk menuju ke istana adalah kakak-kakaknya. Karena apa? Kakak-kakaknya dididik sebagai seorang prajurit. Tetapi Daud hanya seorang hamba yang menyembah Tuhan dengan kecapinya. Tapi dengar baik, yang menjadi raja bukan kakak-kakaknya, tetapi Daud yang seorang penyembah. Haleluya. Seorang penyembah mungkin mimpinya terlalu luar biasa. Dia memimpin sebuah bangsa, dia telah diurapi dan dia akan menjadi raja. Tapi bagaimana caranya? Tapi seorang penyembah selalu terbuka jalan, karena seorang penyembah akan ada terobosan dalam hidupnya sehingga dia bisa mencapai maksud dan rencana Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan membahas mengenai kuasa Tuhan. 2 minggu lalu Pastor Teddy sudah memberikan kepada kita mengenai kuasa, karena minggu-minggu kemarin kita masih dekat dengan hari Pentakosta, Bapak Ibu. Haleluya. Coba kita buka Alkitab kita dalam 1 Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. 2 minggu lalu kita diajar oleh Pastor Temi bahwa ada 2 kuasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, kuasa yang pertama dalam 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bisa ditampilkan? Kisah 1 ayat yang ke-8. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa yang pertama yang Tuhan memberikan dalam setiap kehidupan kita, kuasa yang tertera di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kuasa di sini dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata dunamos, artinya bisa berkembang menjadi dinamis atau dinamit yang berarti adalah ledakan besar terjadi. Kita tahu ketika peristiwa setelah Pentakosta, maka ada ledakan gairah yang luar biasa dari diri Petrus, yang tadinya dia adalah seorang penakut, ketemu anak kecil saja, kamu bagian dari Yesus. Bukan, aku gak kenal dia. Tapi dengar baik, ketika dia terima kuasa yang daripada Tuhan, ada semacam dinamit, ledakan gairah untuk dia melayani Tuhan. Yang tadinya ketakutan, maka dia menjadi seorang yang pemberani. Haleluya. Jadi hari ini Tuhan berikan kuasa yang pertama adalah ketika kau takut menghadapi segala sesuatu, Tuhan berikan kuasa ini. Tuhan berikan dunamos supaya dalam kehidupanmu akan menjadi sesuatu roda yang terus bergerak, dan akan ada kegerakan Tuhan terjadi dimanapun kau berada. Haleluya. Jadi hari ini kalau kau takut, kalau kau gentar, Tuhan berikan kuasa yang seperti ini. Yang kedua, Pastor Tami kemarin mengajar, saudara, dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kuasa yang kedua, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa yang kedua, saudara, ini ditulis dengan kata exousia. Exousia ini artinya adalah kuasa, kita punya hak untuk meminta dan bahkan punya hak mulut kita untuk mengusir, untuk memerintah atas iblis. Amin. Jadi makanya hari ini kalau orang Kristen yang percaya, dia tidak akan takut setan, pasti bisa usir setan. Amin. Karena dalam mulutnya ada exousia, ada kuasa, karena dia menjadi seperti Allah, dia menjadi anak-anak Allah. Jadi hari ini perkatakan yang terbaik buat lingkunganmu, perkatakan yang terbaik buat rumah tanggamu, perkatakan yang terbaik buat hidupmu, supaya apa? Hidup kita menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan berikan exousia dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita berhak untuk menjadi ahli warisnya Tuhan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan, saudara, kuasa yang ketiga. Haleluya. Wah, di luar ya, ada terolet. Haleluya. Kuasa yang ketiga, saudara, ini saya tambahkan, saudara, supaya lengkap. Kuasa yang ketiga kita buka di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ayat yang sangat terkenal sekali, saudara. Sudah?
Kita baca bersama-sama Yohanes 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lagi-lagi saudara, kata kuasa di sini bukan ditulis dengan kata dunamos atau exousia, tapi digunakan kata lain. Katanya apa saudara? Kalau saudara belajar bahasa Yunani, maka kata yang dipakai itu adalah kata energeo. Amin. Yang dipakai dalam Yakobus 5 ayat 16 ini adalah energeo. Makanya kita mengenal ini bahasa Yunani diadaptasi bahasa Latin pun diadaptasi oleh bahasa Inggris. Makanya kita kenal dengan kata namanya energi. Amin. Energi, makanya ada baterai namanya energizer. Amin. Kita punya energi, makanya orang kalau gerakannya begitu luar biasa, hidupnya begitu luar biasa, makanya kita sebut dia energi. Haleluya. Kalau minum makanan bergizi apa? Energen, saudara. Haleluya. Energen. Nah, kuasa di sini ditulis dengan kata energio. Nah, energio ini ada 3 artinya, saudara. Kita belajar definisi dari energio ini apa. Hari-hari ini kalau engkau menjadi seseorang yang Roh Kudusmu senantiasa mungkin semakin hari kok semakin terkuras, Pak Pendeta. Kok dari hari ke hari sepertinya aku tambah jauh daripada Tuhan. Hari ini Tuhan akan berikan energi kuasa dalam hidupmu supaya engkau menjadi orang yang berkuasa kembali, supaya engkau menjadi orang yang penuh dengan semangat lagi. Amin. Haleluya. Yang pertama saudara, arti dari energio itu saya belajar saudara. Yang pertama energio itu artinya adalah mengendalikan. Amin. Jadi kuasa untuk mengendalikan. Kalau dunamos itu adalah kuasa untuk membuat ledakan yang biasa viral itu saudara. Jadi sedikit viral. Nah, itu kuasa dinamik saudara. Dan yang kedua tadi exousia, artinya kuasa untuk kita memerintah, untuk kita meminta kepada Tuhan supaya mulut kita mulut yang berkuasa. Tapi hari ini energio artinya adalah kuasa untuk mengendalikan. Nah, ketika kita menjadi orang yang benar dan kita bisa mengendalikan hidup kita, saya percaya setiap doa kita akan besar kuasanya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Setiap kita yang menjadi seorang yang benar di hadapan Tuhan dan kita menjadi orang yang bisa mengendalikan hidup kita, maka akan ada kuasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Akan keluar. Saya pernah menyaksikan saudara, bude saya ini kejadian 10 tahun yang lalu. Bude saya dia punya penyakit jantung, saat itu jatuh ke kamar mandi. Di kamar mandi jatuh. Dia panggil saya habis pulang dari pelayanan. Malam-malam itu, bajunya basah. Jadi saya harus mencuci baju dari bude saya, saudara. Waktu itu ada ibu saya juga. Saya cuci bajunya. Dan ternyata bude saya sudah seperti orang linglung, saudara. Habis dia jatuh dari kamar mandi itu, dia nggak ingat apa-apa. Seperti orang yang bengong. Tangga ada majelis dari gereja itu datang juga. Katanya bude jatuh, iya. Datang naik ke lantai atas dan dia berdoa buat bude. Banyak orang datang mendoakan saat itu, tapi saya sedang mencuci bajunya. Dan setelah mencuci saya jemur saudara bajunya itu. Saya sama ibu saya bilang begini, ada gak beres ini sama bude. Kok tadi banyak orang datang, kok dia gak respon, bahkan dia gak ingat siapa. Lalu ketika kami berdoa saudara, Tuhan bisikan di telinga saya. Dan Tuhan bilang begini, budemu ini rohnya sudah mau diangkat. Dan yang tertinggal itu hanya jiwa dan tubuhnya. Lalu saya mau, ini bagaimana ini ketika saya berdoa lagi. Saya ajak ibu saya berdoa. Ketika ibu saya berdoa, sudah mulai berdoa. Bude saya ini gak tahu namanya, dia gak ingat siapa dia. Yang dia tahu saat kita berdoa, dia bilang begini, itu Susini itu namanya dia. Aku lihat Susini semakin jauh, kok semakin jauh semakin hilang. Wah benar, itu rohnya udah mulai ke awang gitu kan. Kita berdoa lagi dalam nama Yesus, kami rebut kembali roh bude di dalam nama Yesus. Karena gak mungkin saudara, bude saya kalau rohnya diangkat tinggal jiwa sama tubuhnya, gak mungkin gitu kan saudara. Setelah kita berdoa seperti itu saudara, lalu terdengar teriakan dari bude.
itu Susini sudah kelihatan lagi, Susini sudah kelihatan lagi, dan kita semakin kencang. Wah, itu saya langsung bahasa roh, langsung saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan Bude, kembalikan roh Bude di dalam nama Yesus. Dan akhirnya Bude saya bilang apa? Susini sudah di sebelahku, Susini sudah di sebelahku, Susini sudah di sebelahku. Wah, kita nangis saat itu dan terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mulai menangis, saudara, terdengar suara dengan bahasa Jerman. Saudara, Bude saya bilang, aku wes balik. Artinya adalah aku sudah kembali, aku sudah kembali. Dia menatap saya, dia tahu nama saya yang tadinya dia nggak tahu, nggak kenal ini siapa, nggak kenal, saudara. Setelah kita berdoa, saya tanya, Bude tadi kemana? Nggak tahu, tadi kayak aku tuh enak ya rasanya ya. Kok rasanya tenang? Roh tanpa jiwa tenang, saudara. Oke? Karena jiwa penuh dengan pikiran, perasaan, kehendak yang haleluya, yang hari-hari ini mungkin terperangkap dengan masalah. Tetapi kalau roh itu terpisah dari jiwa, oh rasanya enak. Dia bilang, saya enak, tadi kayaknya terbang mau kemana, tiba-tiba kamu panggil-panggil. Ya begitu, saudara. Artinya apa, saudara? Setiap kita akan punya kuasa ketika kita menjadi orang benar yang mengendalikan diri kita. Amin. Setiap kita yang hidup di dalam kekudusan, setiap kita yang menjaga hidup kita untuk kita mengendalikan diri kita, saya percaya kita akan menjadi seseorang yang punya kuasa dalam hidup kita. Haleluya. Jadi hari ini kuasa yang pertama artinya dari energi ini adalah kuasa untuk mengendalikan hidup kita. Amin. Supaya hidup kita terkendali, supaya kita hidup lurus di hadapan Tuhan. Hari ini nggak usah, saudara, mimpi kalau kita punya kuasa, kita mau jadi superhero, kita menjadi Superman, kita menjadi nggak usah mimpi itu dulu. Tapi biar setiap doa-doa kita itu mengendalikan kita supaya kita menjadi orang yang bisa menguasai diri. Amin. Haleluya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar kalau kita tidak bisa mengendalikan diri? Hati kita seringkali iri. Amin. Tetangga beli kulkas kita yang kedinginan. Haleluya. Itu berapa pintu? Tanya-tanya begitu, tanya dong, itu kredit apa cash gitu kan? Orang beli motor baru yang gereng kita yang kepanasan. Amin. Orang lagi manasin motor baru, kita yang kepanasan gitu. Hari ini kalau hati kita masih gak beres, masih gak bisa kita kuasai, jangan pernah berharap kita akan punya kuasa dari Tuhan. Tapi hari ini kalau kuasa itu menerkam engkau, artinya engkau mau mengendalikan diri. Tuhan, aku rindu energi itu datang kepadaku supaya aku bisa mengendalikan diri. Amin. Haleluya. Jadi hari ini ketika kita bisa mengendalikan diri, saya percaya ada kuasa Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Apapun masalah hidup kita, saya percaya hidup kita terus akan menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Kalau kita berdoa puasa, saudara, jangan hanya berdoa untuk maksud tujuan kita. Amin. Kadang-kadang kita berdoa berpuasa hanya untuk kepentingan kita, supaya apa yang kita mau goal gitu kan, supaya apa yang kita rencanakan terjadi. Enggak, saudara. Beberapa minggu kemarin saya menyelesaikan puasa 1 minggu, saudara, karena saya sering ngadain puasa sendiri 1 minggu gitu, 1 minggu puasa, dan bukan bertujuan untuk saya ngotot supaya sesuatu apa yang saya inginkan terjadi. Enggak, saudara. Puasa saya adalah puasa supaya aku bisa mengendalikan diriku, Tuhan. Aku berpuasa supaya aku meminta sesuai dengan apa yang menjadi isi hatimu. Ampuni aku, Tuhan, kalau aku hanya meminta untuk kepuasanku. Jadi sekarang kalau kita berdoa juga gak berani yang macam-macam. Ini sesuai dengan keinginan hatinya Tuhan apa enggak. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kalau kita menjadi orang yang bisa menguasai diri, saya percaya doa-doa kita akan menjadi doa-doa yang berkuasa. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, arti dari energio itu apa? Arti dari energio itu adalah, artinya adalah mempengaruhi atau membawa dampak. Jadi saya percaya ketika orang benar berdoa, maka doanya itu akan membawa pengaruh atau dampak yang luar biasa. Amin. Dan ini adalah energio. Saya percaya, saudara, setiap kita yang punya jam-jam doa, jam-jam puasa, dan setiap kita yang hidupnya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kuasa yang namanya energio. Artinya hidup kita menjadi dampak bagi banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Hidup kita akan menjadi dampak dimanapun kita berada.
orang akan terpengaruh sama kita. Amin. Haleluya. Di lingkungan dimanapun kita tidak akan terpengaruh oleh lingkungan, tapi kita yang mempengaruhi lingkungan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saya senang saudara dengan kesaksian Pastor Jerry. Jerry siapa tuh ya? Yang anaknya pemain bola itu. Saya lupa. Jerry Pati Nasaria. Ya, Pati Nasaria. Ini kesaksian waktu itu saudara. Dia bikin gereja bukan di gedung gereja begini, malah diskotik. Jadi dia menginjil diskotik di tempat-tempat yang mungkin orang nggak mau ke sana karena dianggap apa? Wah, kalau nanti kamu ke sana kamu pasti tertarik di sana. Kalau kamu ke sana nanti kamu akan terjun bebas ke sana. Tapi dengan baik dia katakan apa? Kalau saya ke sana bukan saya yang terpengaruh, tapi saya harus yang membawa pengaruh. Yang mengerti katakan amin. Jadi artinya hari-hari ini orang Kristen harus membawa pengaruh dimanapun berada, dan kita nggak boleh terpengaruh oleh orang lain. Dan ini kuasa yang harus kita miliki. Artinya apa? Ketika kita punya doa yang benar, kita menjadi orang yang benar, saya percaya maka kita akan menjadi orang yang bisa mempengaruhi dan membawa dampak. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir, kata energio ini artinya apa saudara? Kata energio ini artinya adalah menampilkan atau menunjukkan, atau dengan kata lain memberi contoh atau teladan. Artinya Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan energio, itu artinya ada apa saudara? Supaya kita menjadi contoh, supaya kita menjadi teladan bagi banyak orang. Dan ketika orang benar berdoa, saya percaya maka kita harus menjadi teladan bagi orang lain, supaya orang lain juga ikut berdoa. Amin. Haleluya. Supaya orang lain ikut berdoa. Dan ini yang penting saudara, kita harus menjadi contoh. Percuma kalau kita menjadi Kristen tapi kita nggak punya kuasa seperti ini. Kalau kita nggak menjadi kuasa di dalam meneladan, dalam bisa menjadi teladan bagi orang lain, kita nggak akan bisa menjadi teladan, maka Tuhan nggak akan berikan kuasa yang seperti ini. Tapi saya percaya setiap kita yang mau menunjukkan teladan yang baik, saya percaya kita akan menjadi orang yang berdampak, dan bahkan doa kita akan menjadi doa yang dahsyat di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini saudara, ketika Tuhan berikan kuasanya, yaitu energio ini, yang ketiga adalah kita harus menjadi dampak, kita menjadi teladan, dan bahkan kita menjadi contoh bagi orang lain. Doa akan membuat kita terus naik level lebih tinggi sampai kita sempurna. Yang mengerti katakan amin. Saya katakan seperti ini saudara, orang gak bisa naik kelas kalau dia gak punya kehidupan doa yang terus meningkat. Amin. Kita gak bisa naik kelas ketika kita gak hidup di dalam doa. Dan doa itu yang akan membuat kita bisa naik kelas. Dan Tuhan akan berikan kuasa ini saudara, kuasa supaya kita menjadi teladan. Menjadi teladan gak mudah saudara, amin. Itu susah. Haleluya. Ada motivator berkata seperti ini saudara, seorang anak itu akan menjadi pendengar yang buruk terhadap papanya, tapi dia akan menjadi peniru yang baik kelakuan bapaknya. Artinya apa? Anak kita akan lebih mudah mencontoh apa yang kita lakukan daripada apa yang kita perintahkan. Amin. Kalau kita merintah anak, kita merintah begini-begini, dia iya pak iya, tapi nggak dilakuin saudara. Tapi apa yang kita lakukan, pasti kok anak kita lihat, dan di situ maka dia juga akan melakukan. Amin. Haleluya. Anak saya paling susah saudara. Kalau saya suruh dari kecil itu mau saya ajarin main musik itu susah saudara. Bahkan umur 2 tahun saya punya iPad dulu tuh. Zaman dulu iPad tahun 2000, iPad berapa ya? iPad 2 iPad 3. Saya beli mahal-mahal, dimainin saudara, kan ada drum gitu. Dipakai stick saudara. Jadi iPadnya copot itu LCD-nya, kayak rusak gitu. Wah, saya pikir anak saya ini mau main drum gitu. Saya beliin drum. 1-2 bulan nggak dipakai lagi saudara. Drumnya akhirnya ditaruh di gudang gitu. Terus dia lihat gitar, mau main gitar, saya pikir saya ajarin gitar ya. Gak mau saudara, gak mau. Tapi dengar baik, ketika saya setiap pagi saya main keyboard saudara,
dan dia mulai lihat, dia mulai perhatikan, dan dia mulai mengikuti. Bahkan sekarang saudara, dia ngikuti di YouTube itu, dia malah belajar klasik saudara, malah belajar piano klasik. Tapi bro, kamu bisa main Raski, Von Ellis sudah bisa. Padahal saya nggak ngajarin saudara, saya ngajarin hanya dasar, ini notnya ini. Sekarang dia udah tahu kamu main apa, E minor pak, mau kamu main apa. Tapi dia nanya-nanya, pak ini chord 7 apa, ini apa, saya ajarin saudara. Tapi setelahnya biar dia belajar sendiri. Dan kemarin saudara, waktu dia ditawarin, Davian, kamu main di sekolah minggu? Mau pak, mau. Kalau keyboard di rumah gak mungkin kita bawa. Nanti papa bakal beli keyboard yang lebih kecil supaya kamu bisa tenteng, kamu bisa buat. Kalau keyboard di rumah ini berat, gitu. Mau pak, mau. Akhirnya kemarin saya beli keyboard yang lebih kecil saudara, supaya dia bawa-bawa di sekolah minggu. Jadi dia, pamer skill terus gitu. Jangan main itu, main saya bilang gitu. Yang dibilang kakak sekolah minggu apa di situ? Ayo dipelajari lagunya. Dan dia mulai bisa ini. Terus guru sekolah minggunya bilang, Pak dia udah bisa pak, feelingnya udah bagus. Iya, saya aja kalau mau ngulik saya minta tolong dia. Selalu kita begitu. Pernah satu lagu saya nggak bisa ini. Dek, dengerin. Cuma intronya doang. Sebenarnya bukan saya nggak bisa, tapi kalau saya lama gitu kan. Tapi dia dengerin. Ini panutnya, benar juga ya, cepat. Artinya hari ini saudara, kalau kita menjadi contoh, maka kuasa dalam hidup kita akan tertransfer dalam setiap kehidupan orang yang bersama dengan kehidupan kita. Amin. Kalau kita menjadi teladan dalam hal baik, maka setiap orang akan menerima kuasa yang sama dari hidup kita, sehingga mereka berbuat baik. Waktu saya masih di kantor notaris, saudara, bekerja di kantor notaris, ada salah satu staf perempuan saudara yang bukan Kristen, karena setiap Jumat waktu itu kita kumpul hampir 15 orang, 20 orang itu kan karyawan, kita berdoa setiap Jumat, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, dan kita ibadah di situ saudara. Dan staf yang perempuan ini sudah, karena setiap hari kita ada doa pagi gitu kan, ada doa penutup, dan Jumat ada ibadah saudara. Waktu dia ngerjain admin saudara, tanpa sadar saudara, saya dengar saudara, dalam Yesus kita bersaudara. Dengar. Kok dia nyanyi lagu itu saudara? Padahal dia bukan orang Kristen saudara. Lama-lama ke gereja mau saudara. Cuma waktu itu mau dibaptis saja belum sempat saudara. Artinya apa saudara? Ketika hidup kita punya kuasa untuk meneladani, punya kuasa untuk menjadi teladan, maka dalam diri kita ada kuasa yang akan membuat orang tertarik. Amin. Akan membuat orang tertarik, dan itu yang akan membuat orang mengenal Tuhan secara berlevel saudara. Amin. Orang akan mengenal Tuhan, dan dia akan punya iman semakin hari semakin naik levelnya. Sekitar 4 minggu yang lalu saudara, bapak saya masuk rumah sakit, makanya beberapa minggu ini gak bisa datang bersama kita. Ada lantai 3, jadi gak bisa naik. Waktu dia sakit saudara, 5 hari di rumah sakit Ananda. Waktu itu vertigonya kambuh, dan dia muntah-muntah sampai gak bisa masuk makanan. Minum aja, saya kasih 1 sendok muntah. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit dan ditangani sama dokter, dikasih obat untuk mualnya, dan besok paginya baru bisa makan. Dokter ada yang nanya begini, Pak, emang biasanya bapak begini langsung? Enggak, orang dia baru berkebun, saya bilang gitu. Pagi hari itu dia berkebun, nanam cabai, nanam singkong begitu. Oh, bapak sehat ya? Sangat sehat. Hari kedua kondisi bapak saya sudah mulai membaik, sudah bisa mulai makan, makanan selalu habis yang diberikan oleh rumah sakit. Hari kedua sudah bisa duduk. Hari ketiga saudara sudah bisa walaupun dituntut sudah bisa kamar mandi. Hari keempat, hari kelima itu sudah bisa jalan kamar mandi sendiri saudara. Dan begitu dia ditanya, dokter kan saya sama kakak saya kan gantian nungguin sehari malam.
Satu hari, satu malam gantian. Pas waktu itu hari kelima, giliran saya yang jaga, dokter datang. Pak, apa kabar? Baik dok. Gimana kondisinya? Dia tanya ke bapak saya. Bapak umur berapa sih? 84. Dokter kaget. Wah, 84. Bapak rasanya gimana? Ini sudah mau pulang belum? Dia bilang, bapak saya, belum dok. Loh, bapak udah bisa ini loh, sudah bisa ke kamar mandi sendiri, sudah bisa jalan. Tapi dia masih belum, katanya belum, saya belum sembuh. Dia bilang begitu saudara. Dalam hati saya, aduh tugas malam ini lagi kalau sampai enggak. Oh enggak apa-apa, bapak dirawat di rumah aja ya. Ini saya kasih surat, besok pagi sudah boleh pulang. Akhirnya dia mau saudara. Dalam hati saya, kenapa bapak saya ini enggak mau keluar dari rumah sakit? Apa makanannya enak gitu. Tapi bukan itu saudara. Ketika saya renungkan bukan itu yang bapak saya maksud. Ditanya, ketika kamu sudah sembuh? Belum. Karena kita juga yang melihat di rumah, bapak saya itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi dia beraktivitas, nyuci mobil, nanam singkong, nanam cabai, artinya kegiatannya itu. Nah kalau dia masih suka lemes walaupun bisa jalan-jalan, buat dia itu belum kembali normal. Amin. Haleluya. Saya teringat ketika Tuhan menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Dan ketika manusia rusak, maka kita berlomba untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Tapi dengan baik hari ini, banyak orang sudah sampai tingkat selevel sepertinya segini, ya sudahlah cukuplah kesempurnaanku. Kan kadang seperti itu kan? Kita nggak mau menaikkan level kita supaya kita kembali sempurna seperti yang Tuhan telah ciptakan. Maka dari bapak saya sakit, saya mengerti, ternyata bapak saya itu mau kembali sehat seperti yang tadinya dia menanam singkong, menanam cabai, dia bisa nyuci mobil. Haleluya. Artinya kita harus menaruh standar yang tinggi bagi hidup kita, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus mencapai yang namanya kesempurnaan. Tapi dengar baik hari ini, kalau kita tidak menaikkan level kita akan menjadi orang yang hanya kerdil rohani. Amin. Kita menjadi Kristen-Kristen pasien, kita tidak akan menjadi murid di hadapan Tuhan. Tapi dengar baik, kalau kita selalu pasang target tinggi, karena apa? Kita diciptakan Tuhan pada mulanya adalah baik, sungguh amat baik. Bahasa Ibrani itu tov, artinya nggak ada sesuatu yang lebih baik lagi daripada ciptaannya Tuhan. Amin. Tapi kalau hari ini kita memandang cukuplah, aku sudah cukup segini, melayani segini, enggak saudara. Kita harus taruh target yang lebih tinggi lagi. Amin. Karena apa? Kalau nggak seperti itu, maka kita akan menjadi orang, ya sudah, kita akan kompromi. Kita akan kompromi dengan segala sesuatu. Ya sudahlah Tuhan, aku segini aja, nggak apa-apa kan aku di level ini, berdosa sedikit-sedikit, nggak bisa saudara. Amin. Kalau orang itu hanya stuck di zona nyaman, dengar baik, engkau sementara kompromi dengan dosamu. Amin. Banyak orang seperti itu. Kalau hari ini kita nggak mau naik level, artinya apa? Artinya kita nggak mau belajar sesuatu yang harusnya kita sudah dipulihkan. Dengar baik hari ini. Kalau kita nggak mau naik lagi, lebih levelnya lagi, berarti kita menjadi orang yang tidak mau disempurnakan di hadapan Tuhan. Dan bahkan kita menjadi pribadi yang akan terus kerdil. Amin. Tapi hari ini kalau kita menjadi pribadi yang terus, aku rindu punya kuasa Tuhan, dan kuasa-Mu itu akan memberi aku Tuhan kuasa untuk aku bisa diteladani banyak orang. Supaya kita bisa diteladani banyak orang itu apa saudara? Caranya bagaimana? Kita naik level terus. Yang ngerti katakan amin. Kita tidak akan pernah punya kuasa untuk kita diteladani bagi orang kalau kita nggak naik level. Haleluya. Saya punya murid yang saya ajarin piano dari keyboard dari SD saudara. Saya ajarin 8 kali, paketnya 8 kali. 8 pertemuan sudah bisa, udah. Habis itu ketemu saya, saudara. Mainnya lebih jago dari saya, saudara. Amin. Kalau saya nggak bisa ningkatin skill lagi, saya nggak belajar lebih dahsyat lagi, saya ketinggalan. Saya nggak bisa jadi contoh dia lagi. Kalau ketemu saya contoh dia, saya belajar sama dia malam. Amin. Jadi hari ini kalau kita menjadi contoh bagi orang lain, kita harus naik level. Hari ini anak saya sudah bisa main for Alice, Raski.
Saya bilang, waduh Canon Rock kamu besok udah bisa ini kamu dengan speed yang seperti itu. Saya bilang, kalau saya nggak meningkatkan skill lagi, saya nggak bisa ngajarin dia lagi. Justru saya diajarin dia. Amin. Pentingnya kita menaikkan level kita supaya kita tetap menjadi teladan. Yang mengerti katakan amin. Makanya hari-hari ini banyak orang hebat, tapi setelahnya nggak hebat lagi. Kenapa? Kenapa? Karena nggak mau naik level. Amin. Dan ketika kita naik level, Tuhan berikan kuasa energio ini, energio yang akan memberikan kita kuasa untuk naik level. Karena apa? Ketika kita naik level, Tuhan berikan kuasa untuk kita menjadi teladan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kita tidak akan pernah menjadi teladan, dan kita tidak akan pernah bisa menjadi contoh kalau kita tidak pernah menaikkan level kita. Amin. Haleluya. Hari ini 3 hal ini saudara ialah menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan memberikan energinya, yaitu kuasa untuk kita mengendalikan. Yang kedua, kuasa untuk mempengaruhi. Dan yang ketiga, artinya kuasa untuk kita menjadi teladan. Dan kita menjadi naik level terus sampai kita sempurna di hadapan Tuhan.